Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-7, Perjanjian dengan Abraham. Minggu 8 Mei, Iman Abraham. Bacalah Kejadian 15 ayat 1-21 dan Roma 4 ayat 3, 4, 9, 22. Bagaimanakah Abraham mengungkapkan apa artinya hidup oleh iman? Apakah arti pengorbanan yang Tuhan minta Abraham lakukan? Tanggapan pertama Tuhan terhadap keprihatinan Abraham tentang seorang ahli waris adalah bahwa dia akan memiliki seorang putra yang merupakan anak kandungnya. Bahasa yang sama digunakan oleh Nabi Nathan untuk merujuk pada keturunan Raja Mesianik di masa depan. Abraham diyakinkan dan percaya kepada Tuhan karena dia mengerti bahwa pemenuhan janji Tuhan tidak bergantung pada kebenarannya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Gagasan ini luar biasa, terutama dalam budaya itu. Dalam agama orang Mesir kuno, misalnya, penghakiman dievaluasi berdasarkan penghitungan perbuatan kebenaran seseorang terhadap kebenaran Dewi Ma'at yang mewakili kebenaran ilahi. Singkatnya, Anda harus berusaha mendapatkan keselamatan. Tuhan kemudian mengatur upacara pengorbanan untuk dilakukan Abraham. Pada dasarnya, korban menunjuk pada kematian Kristus untuk dosa-dosa kita. Manusia diselamatkan oleh anugerah, pemberian dari kebenaran Allah dilambangkan dengan pengorbanan ini. Namun, upacara khusus ini menyampaikan pesan khusus untuk Abraham. Burung-burung buas hingga pada daging-daging hewan korban, berarti bahwa keturunan Abraham akan mengalami perbudakan untuk jangka waktu 400 tahun atau 4 generasi. Kemudian pada generasi keempat, keturunan Abraham akan kembali ke sini. Adegan terakhir dari upacara pengorbanan berlangsung dramatis. Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Keajaiban luar biasa ini menandakan komitmen Tuhan untuk memenuhi janji perjanjiannya untuk memberikan tanah kepada keturunan Abraham. Batas-batas tanah perjanjian ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, mengingatkan kita akan batas-batas Taman Eden. Oleh karena itu, nubuatan ini memiliki pandangan lebih dari sekedar tentang keluaran dan tanah air bagi Israel. Pada cakrawala yang luas dari nubuatan ini, kepada keturunan Abraham yang menduduki negeri Kanaan, muncul gagasan tentang keselamatan akhir zaman bagi umat Allah yang akan kembali ke Taman Eden. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk tetap fokus pada Kristus dan kebenarannya sebagai satu-satunya harapan keselamatan kita? Apakah yang terjadi jika kita mencoba menghitung perbuatan baik kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat iman Abraham, ini dimulai dengan rasa takut dan berlanjut dengan keraguan-raguan dan pertanyaan-pertanyaan yang ia tujukan kepada Tuhan. Yang paling ditakuti Abraham adalah hal yang tidak diketahui, yaitu masa depannya, sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Itulah sebabnya mengapa Abraham bergantung pada waktunya sehingga menjadikan hambanya Eliezer sebagai ahli warisnya. Jadi, ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, dia menggunakan beberapa ekspresi yang menunjukkan ke masa depan. Ia khawatir bahwa ia tidak akan memiliki keturunan oleh karena usia mereka. Sampai sejauh ini Sarai belum mengandung, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati. Tetapi sampai pada saat ini realisasi akan janji Tuhan itu belumlah terjadi terkait dengan keturunan. Ungkapan jangan takut sering dikaitkan dengan janji keturunan. Janji yang sama untuk masa depan juga terkandung dalam kata magen atau perisai di dalam Kejadian 15 ayat 1 yang menggemakan kata kerja magan atau menyerahkan di dalam Kejadian 14 ayat 20 yang sering digunakan sehubungan dengan kemasyuran masa lalunya. Dengan demikian kita melihat bahwa Allah yang menyelamatkan Abraham di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menyelamatkannya di masa depan. Terkait juga dengan keturunan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Abraham serta dengan istrinya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya,
Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata kerja Ibrani heemin atau percaya menggambarkan lebih dari sekedar reaksi sentimental atau intelektual atau sekedar referensi untuk sebuah pernyataan keyakinan. Mengandalkan Tuhan, Abram percaya bahwa dia akan memiliki keturunan. Iman inilah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Dengan kata lain, Allah menghitung iman ini memiliki nilai yang sama dengan kebenaran. Pandangan ini masuk akal dengan latar belakang kepercayaan Mesir kuno. Sedangkan di Mesir kuno, berat kebenaran manusia ditimbang berdasarkan penghitungan perbuatan manusia terhadap Dewi Ma'at, ilah kebenaran. Dalam kasus Abram, kebenarannya dievaluasi berdasarkan pekerjaan Allah bagi dirinya. Apa yang membuat Abram benar bukanlah jumlah perbuatannya, tetapi kesediaannya untuk mengandalkan perbuatan Allah kepadanya. Dan inilah yang membedakan antara pandangan Mesir kuno dan juga terkait dengan iman kepada Tuhan. Allah mengatur upacara pengorbanan yang dilakukan oleh Abram, dan korban ini menuju pada kematian Kristus untuk dosa-dosa kita, dan manusia ini diselamatkan oleh kasih karunia dan bukan oleh karena perbuatan. Itulah sebabnya mari kita terus setia kepada Tuhan, melatih akan iman kita untuk kuat di dalam Tuhan, percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan bahwa setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini oleh karena ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan usaha-usaha kita mencapai akan keselamatan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus beriman kepada Tuhan di mana saja kami berada. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.